telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan sosialisasi. Semuanya kami nyatakan memenuhi syarat. Nah, di kecamatan lainnya ada satu, masing-masing satu atau Waduh, kayaknya hari ini kita bakal ngobrol sama siapa Nuh? Waduh, kan kemarin sudah diobrolin, bosnya kalau menjelang pilkada pasti kita panggil ketua-ketua nih. Oh, jadi kita panggil ketua Bawaslu Kota Lubuk Linggau. Kasih aplaus dulu. Karimajaya. Kemarin kan kita udah podcast waktu Betul. beliau pertama sekali terpilih. Ya, terpilih. Dan hari ini beliau lagi sibuk-sibuknya. Betul. Udah kemarin di ranah pileg. Terus juga sekarang di pilkada. Iya. Lebih spesifik lagi nih. Iya, karena pilkada kan sebentar lagi ya kan. Pilkada Sebentar lagi. Tapi sebelum kita lanjut ngobrol, Iya. kita opening dulu. Betul. Karena kita suasana baru. Sahabat Gusur. Ya, lanjut. Iya, lovers apa sahabat Gusur? Bebas lah lu pokoknya. Bebas lah pokoknya. Nah, jadi aku opening dulu ya. Siap. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih barengan sama Ijra Setiawan Dan saya Ibnu Hambali dalam podcast yang kalian tunggu apalagi kalau bukan Gusur. apa tuh? Gudang Suara di Vampida Di Hotel. Vampida Hotel. Jadi senang sekali kita ngobrolnya kali ini suasana gudang yang luar biasa. Ya kan? Suasana gudang. Ini rencana kita nanti di atas itu. Iya. Ya, nanti kita bakal bahas studio dia. Ya, mudah-mudahan ya. Berkat doa lovers semuanya. Dan terima kasih banget juga nih buat Vampida Hotel dulu Ya. sebelumnya karena udah berikan kesempatan kita untuk Ekspresi lah ya. iya ngobrol-ngobrol di sini. Kita dikasih space buat kegiatan podcast, kegiatan positif yang ada di sini. Nah, jadi sebelum kita ngobrol nih Iya. kayaknya sebentar lagi kan pilkada udah mau deket. Banyak. Iya. Nah, jadi mungkin apa sih yang bakal kita angkat ngobrol hari ini sama Kak Dedi? Nah, ini. Apa tuh? Karena kan tema kita nih kan tidak jauh-jauh lah tentang kepilkadaan gitu kan ya, tentang berbicara tentang pilkada, bagaimana kita untuk persiapan, terus juga ya kalau secara spesifik mungkin tema kita adalah pengawasan pilkada 2024 seperti apa sih? Nah, tentunya yang lebih afdal menjawab itu ya Al-Mukarram. Al-Mukarram. Kasih tepuk tangan sekali lagi dulu untuk Kak Dedi bisa menjawab pertanyaan dari masyarakat sekitar nih. Masyarakat. Persiapannya gimana nih, Kak? baik, terima kasih YouTuber yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk melakukan sosialisasi ini. Dari sosialisasi. Bahwa kesiapan menyangkut kesengkapan yang dilakukan oleh Bawaslu untuk menghadapi pilkada 2024 ini, ya untuk saat ini kami telah melakukan proses rekrutmen terhadap badan ad hoc yang ada di pengawas pemilu. Ini tahap pertama adalah badan ad hoc di tingkat kecamatan, Panwascam. Untuk proses rekrutmennya itu terdiri dari 2 tahapan. Pertama, tahapan evaluasi kinerja terhadap Panwascam existing, maksudnya Panwascam yang bertugas di pemilu kemarin. Oh, yang kemarin. Oke. Itu sifatnya cuma evaluasi terhadap mereka yang tadi bertugas. Telah dilakukan beberapa bulan yang lalu, sebulan kemarin. Hasilnya itu ada beberapa Panwascam existing yang tidak lagi memenuhi syarat. Oh, yang kemarin udah nggak memenuhi syarat, itu bakal diganti diganti ya. Ada di setiap kecamatan itu ada beberapa orang yang tidak memenuhi syarat, kecuali di Utara 1 semuanya kami nyatakan memenuhi syarat. Nah, di kecamatan lainnya ada satu, masing-masing satu atau paling banyak 2. Jadi terhadap kekosongan anggota Panwascam di kecamatan ini kami buka pendaftar baru. Saat ini. Jadi masih ada masih ada lowongan bagi yang ingin
mendaftarkan diri sebagai Panwascam. Ya, Panwascam. pendaftarannya sudah lewat, Oh, Pak. sudah lewat. Sekarang sudah verifikasi administrasi. Oh, Udah menjelang sampai di pengumuman. verifikasi administrasi berarti Ya. Oke. Pengumumannya dilakukan di tanggal 12. Bagi mereka yang memenuhi syarat lulus syarat administrasi akan mengikuti tahapan tes selanjutnya. Oke. Di tanggal 13-14 tes tertulis bisa dilakukan secara online maupun offline. Oh. Nah, Kalau offline berarti langsung ke kantor Bawaslu atau ya. Kemungkinan kalau di Lubuk Linggau ini dilakukan secara online karena tidak terkendala dengan jaringan maupun kondisi geografis. Oh. Kemungkinan besar kita pakai sistem online. Masih CAT. Ya, komputer sistem tuh ya. ya benar-benar. Jadi ini ada nggak muka-muka yang di sini kan yang daftar Panwascam ini? Udah nggak bisa lagi sekarang, sudah Oh, nggak tutup. bisa. Menjelang pengumuman yang lulus berkas administrasi terhadap pendaftar baru. Betul. Dan Dan itu juga nggak seluruh kecamatan yang buka, iya. Kayak utara tadi Utara udah satu. full ya, Oh. udah bawa yang kemarin. Iya. Oke, Ya, oke, mudah-mudahan lah ya ada kalau sudah ada pendaftarannya kemarin juga ada penyeleksian yang mudah-mudahan melahirkan Panwascam yang terbaik lah ya. Iya. Pengamanan Tapi pilkada kan memang ini. Kota Lubuk Linggau untuk di badan pengawas pemilunya luar biasa semua kan. Alhamdulillah. Iya kan, kasih aplaus dulu lah. Pokoknya yang dari kejadian pileg kemarin Lubuk Linggau kayaknya adem-adem aja. Kemarin kita ngobrol aman-aman. kan ya, agak Ya. terkait tentang sengketa kemarin kayaknya alhamdulillah di Lubuk Linggau aman Pak ya. Aman. Aman. Di Aman. Musirawas kan yang kurang aman maksudnya. Maksud Anda seperti itu kan? Enggak Oh, enggak ya? Mohon maaf Oh, ya iya. warga Musirawas tidak ada. Berarti dari kesiapan Bawaslu ternyata udah hampir di angka berapa persen tuh kayak kira-kira? Kami melakukan persiapan sesuai dengan tahapan yang sudah ditetapkan oleh KPU yang sudah terbit di PKPU 2 2024 tentang tahapan ini kan. Dan untuk sekarang juga ini beririsan tahapan-tahapan yang harus kami lakukan. Sekarang juga selain rekrutmen Panwascam juga KPU menyelenggarakan rekrutmen ad hoc juga, PPK maupun PPS. Jadi kami juga bertugas untuk melakukan pengawasan untuk memastikan bahwa pelaksanaan rekrutmen ini berlangsung secara prosedural, tertib, dan sesuai dengan aturan yang ada. Berarti memang udah kayak rekrutmen segala macam itu memang udah dari pusat ya? Ya, instruksinya? timelinenya sudah ditentukan oleh pusat. Kami semua penjalan regulasi dari regulator yang ada di RI. Dan juga Kalau KPPS itu kan maksudnya dengan KPU ya, bukan dengan Bawaslu ya. Kalau KPPS KPU, KPU yang ya. dibentuk oleh KPU juga, Dibentuk oleh KPU. oleh PPS. KPU melalui PPS, nanti setelah PPS terbentuk baru direkrut oleh PPS. PPS gitu. Nah, dan satu lagi juga ada tahapan sekarang pemenuhan syarat bagi calon perseorangan itu sudah dimulai sejak tanggal 5 kemarin dan berakhir nanti di tanggal 12. 12. Ini sudah tanggal 10, artinya 2 hari lagi pemenuhan syarat bagi calon perseorangan yang menyerahkan bukti KTP kan, yang pemilih jumlahnya itu minimal 10% dari jumlah DPT. Oh, DPT 10% dari jumlah DPT, Iya. oke. Iya. Iya. Kalau apa ya Kak bilangnya kan, kalau kita bilang pengawasan segala macam kan berarti kan ini lebih ribet, lebih susah daripada apa ya melaksanakan dan kita yang mengawasi kan, seperti itu kan bahasanya kan. Iya. Ada juga seperti ini nanti kalau misalkan udah ada penetapan bakal calon dan salah satu calon ini ternyata dari ASN. Ini regulasinya ke Bawaslu kah yang apa ya, menangani atau balik ke KPU? Kayak gimana? Oke, makasih. Untuk secara teknis segala penyelenggaraan pemilu itu dilaksanakan oleh KPU. Kami cuma memperhatikan regulasi yang ada, koridor supaya KPU berjalan sesuai dengan regulasi. Oke. Kalau ditanya soal ASN yang akan mencalonkan diri, itu diatur dalam syarat-syarat pencalonan. Undang-undang pilkada juga ada, nanti PKPU-nya juga baru terbit tentang syarat-syarat pencalonan, dan syarat-syarat calon itu sudah dibuat sedemikian rupa bahwa menyebutkan memang ASN itu harus sudah mengundurkan diri saat dia mendaftar, jadi menyerahkan surat pengunduran diri, dan saat penetapan proses pengunduran dirinya sudah selesai.
Tapi kalau misalkan ini Kak, boleh nanti di-cut kalau misalkan nggak sesuai Kak. Kalau misalkan udah ada ASN yang udah masang banner tapi belum ada penetapan itu gimana? Apa jadi problem juga atau memang ini kan memang belum mulai atau ya? Karena lagi viral nih kemarin. Viral. Gimana sih? Bagi yang disebut dengan calon itu legasinya berada di KPU kan. Iya. Calon itu ditetapkan oleh KPU. Sepanjang dia belum ditetapkan sebagai calon, sebagai bakal calon, ya artinya sekarang masih tahapan sosialisasi. Diperbolehkan, tidak ada regulasi yang mengatur kan, untuk kita bisa menertibkan terhadap pelanggaran peraturan yang ada. Kalau misalkan bannernya ada mukanya di situ, terus dia ada tulisan bakal calon wali kota, itu berarti nggak jadi masalah kayak? Jadi masalah karena itu yang menentukan si calon, penetapannya dilakukan oleh KPU. Setelah mereka ini ditetapkan sebagai calon, nah barulah itu masuk, kita bisa melakukan pengawasan. Wah, ini nih perlunya KPU kita undang nih kan. KPU-nya kan baru juga kemarin. Masa periode Kak Papandri sudah berakhir. Dengan itu dengan Kak Aspin Dodi ya. Aspin Dodi. Jadi kayaknya biar lebih enak juga KPU kita undang. Iyalah. Karena kan dari pengawasan kita udah ngobrol, berarti dari pelaksana kita bakal ajakin ngobrol juga. Ini kan terkait tentang ini kan masih banyak yang bingung juga nih. Benar-benar. Terkait fokus Bawaslu dengan KPU nih sebelah mana sih? Nah, ini kan banyak yang nanya juga nih. Itu sebelah mana sih Kak kalau fokus Bawaslu sendiri gitu? Kalau Bawaslu fokusnya hampir di setiap tahapan kita harus fokuskan pengawasan, karena sudah menjadi tugas, kewajiban dan wewenang kami untuk melakukan pengawasan dari setiap tahapan. Mulai dari persiapan, penganggaran, sehingga nanti pengawasan dalam hal penyelesaian perselisihan hasil pemilihan PHP di MK. Itu kami sebagai pihak terkait, pihak pemberi keterangan di sidang MK nanti kan. Nah, yang intinya fokus pengawasan tentu di hari H pencoblosan itu. Nah, ya banyak juga nanti potensi-potensi pelanggaran yang mungkin bisa terjadi di situ. Kayak money politik segala macam itu kayaknya itu. Karena yang paling penting diawasi itu ya suatu hal yang sangat berpengaruh terhadap hasil. Benar. Jadi ada kecurangan mengenai daftar pemilih kan, ada penggelembungan suara. Itu yang menjadi fokus pengawasan inti dari pelaksanaan pemilu atau pemilihan di setiap tingkatan. Jadi seperti itu. Kemarin kan di MK kan kemarin yang banyak berbicara KPU ya. Karena Bawaslu kemarin aku mengikuti juga nih Kak di sidang MK Pilpres kemarin. Ikuti langsung sampai ke sana nggak? Enggak ya? doang. Di YouTube ya, oke. Live itu. Live-nya kan. Live. Itu memang yang paling banyak diberikan pertanyaan memang dari KPU kan. Kalau Bawaslu saya kira memberi keterangan. Memberi juga tapi tidak terlalu menjadi sorotan publik. Memberi keterangan. Karena gugatan itu kan ditujukan kepada pembuat keputusan KPU dalam hal ini. Pelaksana tadi. Jadi seperti itu. Tapi kayaknya tadi kamu minum nih. Iya. Minum apa tuh? Minum apa namanya guys? Minum kopi cappuccino. Kopi latte? Ini salah satu minuman yang ada di Pampida Hotel. Iya. Kawan-kawan yang ingin istirahat, singgah ataupun ya sekedar bermalam lah di sini, lagi main ke Lubulingga boleh lah di Pampida Hotel. Iya benar. Karena kan Pampida Hotel ini ternyata, ini for your information juga teman-teman, Pampida Hotel ini ternyata mini resort yang ada di Kota Lubuk Linggau. Iya, jadi nih mungkin kelihatan dari kamera, mungkin lagi banyak yang berenang-berenang. Mungkin kalian penasaran juga ini lokasinya di mana? Nih, ini lokasinya di Pampida Hotel. Jadi langsung biar teman-teman bisa langsung cek di Instagram Pampida Hotel, dan juga untuk masalah fasilitas segala macam nanti bakal kita review apa aja fasilitas yang ada di Pampida Hotel. Makanya saksikan terus kreatif ini. Ya benar kan? Jangan lupa subscribe-nya mana? Subscribe, komen. Bagi sahabat IHA Lovers yang mungkin pengen apa yang mau di-review dari Pampida Hotel, silakan komen di kolom komentar. Karena komen kamu ini sekaligus motivasi kita semua. Ya benar. Nih kita lanjut lagi nih. Tapi sebelum itu boleh minum dulu Kak? Siap. Terima kasih. Beda emang kalau gini ya. Ya beda ya.
Iyalah, siapa tahu bisa lanjut ya kan, bisa lanjut, bisa terus di sini. Jadi kan apa ya, kalau kita berbicara tentang pengawasan yang tadi, berarti memang harus benar-benar prosedur, jangan sampai kayak kejadian-kejadian kemarin untuk di Pilpres segala macam kan. Apalagi untuk di Kota Lubuk Linggau kayaknya selama ini kita bakal adem ayem terus nih. Nah, cuman ada lagi beberapa kayaknya bukan permasalahan sih atau informasi lah bahwa apakah boleh nih Kak sebenarnya yang udah terpilih menjadi legislatif kemarin itu menyalurkan diri sebagai wali kota Lubuk Linggau. Itu gimana tuh Kak pendapat dari Bawaslu sendiri Kota Lubuk Linggau? Kalau pendapat sih sebenarnya nggak boleh, kita harus berpatokan ke regulasi ya. Kemarin juga kami sudah dengar pernyataan lisan statement dari Ketua KPU RI bahwa calih dari hasil pemilu kemarin pileg itu bisa tidak harus mundur ketika mereka harus mencalonkan diri sebagai kepala daerah, baik gubernur maupun wali kota dan bupati. Nah, itu saat pendaftaran yang mundur itu mereka yang incumbent, DPRD yang incumbent kan, dia mundur dari jabatan yang sekarang karena terpilih kayak. Yang kami tahu di regulasi itu syarat untuk mencalonkan diri sebagai kepala daerah itu kan dia tidak berstatus sebagai anggota DPR, tidak sedang menjabat anggota DPR. Nah, jadi harus mundur di periode sebelumnya. Nah, untuk periode berikutnya kan penetapan di bulan Oktober. Penetapan calon kepala daerah itu di bulan akhir September. Nah, jadi mereka lebih dulu ditetapkan sebagai calon kepala daerah. Namun di minggu depannya, bulan berikutnya mereka dilantik. Nah, ini ada semacam hal yang harus disikapi oleh KPU. Iya, benar. KPU kan, karena tadi syarat dari calon itu dia tidak sedang menduduki jabatan. Nah, gimana kalau setelah dilantik. Kan mereka otomatis menduduki jabatan. Tapi benar. Mereka sudah ditetapkan ini. Saat KPU menetapkan statusnya belum menjadi calon caleg, menjadi anggota DPR kan. Anggota DPR. Masih statusnya cali. Namun untuk periode sebelumnya itu wajib mundur. Iya sih sebenarnya bakal jadi problem juga itu. Itu. Nanti misalkan nih di bulan 7 atau bulan 6 penetapan. Bakal calon atau calon. Di bulan 10 yang legislatif terpilih dilantik. Iya itu. Oh iya. Jadi gimana nih prosedur menurut undang-undang peraturan segala macam? Mungkin nanti ada regulasi yang mengatur secara spesifik mengenai masalah ini karena ini kan ada serentak pilkadanya, ada keserentakan, mungkin ada regulasi terbaru yang mengatur ini. Mungkin ada nanti semacam surat keputusan dari RI kan untuk menyikapi permasalahan ini. Kalau secara lisan kemarin kan tidak bisa menjadi pegangan kecuali keputusan yang dibuat secara tertulis oleh oleh KPU nanti. Iya sih bener nih, berarti ini bisa kita tanyain langsung lah sama Kak Aspindodi. Iya, sama KPU Lubuk Linggau kan terkait gimana regulasinya nanti kan. Soalnya benar juga kalau kita tidak tidak menindaklanjuti yang podcast kita ini otomatis menjadi ambigu dong. Iya benar. Karena kan kita tidak menutup kemungkinan menjadi rujukan para kaum muda. Iya, karena itu tadi sih benar kata Kak Dedi tadi terkait gimana yang belum pelantikan sama sesudah nanti pelantikan. Jadi kayak daripada masyarakat itu punya persepsi sendiri secara pribadi, lebih baik mereka tahu informasi dulu. Berarti mudah-mudahan sesuai dengan dijadwalkan beliau bisa hadir. Mudah-mudahan kalau kayak gitu kan jangan sampai itu tadi. Jangan sampai kita jadi malah punya persepsi sendiri dan seolah-olah ini nih yang paling benar. Ini nih paling benar. Jangan sampai kayak gitu. Jadi harus ada memang dari penyelenggara ataupun pengawas yang benar-benar memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat. Terkait ini juga Kak. Terkait tentang informasi ini kan bagaimana tentang rekam jejak ataupun masa lalu lalu dari calon kepala daerah ini apakah masuk dari kriteria juga? Apakah kalau rekam jejaknya bagus boleh, kalau ada yang tidak bagus ini harus apa dulu? Ada kriteria tersendiri nggak Kak untuk calon kepala daerah ini? Kalau syarat rekam jejak itu tidak diatur dalam regulasi. Yang diatur ini mengenai syarat calon dan syarat pencalonan. Syarat calon ini kalau misalkan ada rekam jejak tadi
seorang mantan narapidana pun masih bisa dia untuk bisa mencalonkan diri asalkan tidak dicabut hak pilihnya oleh pengadilan. Namun mereka yang pernah tercatat sebagai napi harus mengumumkan ke publik bahwa yang bersangkutan adalah mantan narapidana. Oh, harus ada space juga di situ untuk berbicara. Oke. Harus ada apa ya? Pengakuan, validasi. Validasi dari dirinya kalau dia itu memang dulu pernah menjadi seperti ini gitu ya. Oh, ini kan agak berat nih, Kak. Mungkin ada makanan dulu ya. Ada makanan. Apa nih, Mas? Oke. Itulah pokoknya. Iya. Ini pisang keju goreng dari Pampida Hotel. Wah, luar biasa loh. Nanti kita bakal cobain. Jadi Boleh Kak dilanjut lagi, Kak? Kalau dalam hal pencalonan itu tadi yang kami fokus perhatiannya pada syarat-syarat calon dan pencalonan. Jadi banyak hal yang diatur di situ kan. Kalau untuk rekam jejak itu tugas dari masyarakat untuk bisa menentukan untuk memperhatikan rekam jejak dari si calon, latar belakang dan segala macam itu ya masyarakat yang harus melakukan mendapatkan informasi yang sedetail mungkin dari si calon. Dan juga nanti calon kan diberikan kesempatan juga untuk menyampaikan profil dan segala macam dalam masa-masa kampanye itu. CV lah. Ya, CV. Tapi apa ya tadi itu? Jadi bingung aku. Terkait ketika misalkan itu tadi ada beberapa bakal calon yang misalkan pernah pernah menjadi narapidana segala macam, berarti itu sebenarnya bukan dari tugas Bawaslu sendiri untuk mengawasin itu, bukan ke situ kayak. Asalkan hak pilihnya nggak dicabut, hak pilih dan hak milih. Dicabut. Izin nggak? Kalau misalnya yang kriteria hak pilih dicabut itu seperti apa, Kak? Mantan koruptor biasanya ada putusan pengadilan yang menyatakan mereka dicabut hak politiknya. Itu. Yang kayak ada putusan pengadilan yang memang sudah ada di ini bilangnya sudah ada politik. Ya hak politiknya itu regulasinya sudah ada. 1 triliun kemarin. Gimana enggak? Kita kejauhan bahas itu, kejauhan kita bahas itu. Agak ngeri sih. Kita bahas 50-100 saja. Di Konoha kemarin bukan di Indonesia. Penambahan nih Kak, mungkin ini pertanyaan terakhir nih terkait tentang money politik. Kayaknya di Lubuk Linggau ini teman-teman masyarakat, anak muda segala macam udah mulai teredukasi dengan stop money politik karena kita berbicara untuk 5 tahun ke depan. Nah, nantinya ketika di masa kampanye ataupun sebelum pencoblosan, apakah dari Bawaslu sendiri akan lebih keras mengawasi adanya money politik atau bagaimana regulasinya nanti untuk terkait money politik ini sendiri? Kalau yang disebut dengan money politik ini menjanjikan materi kepada masyarakat kan untuk bisa mempengaruhi pilihannya. Itu memang diatur dalam regulasi Undang-Undang Pilkada nomor 10 tahun 2016. Itu salah satu bentuk pelanggaran pidana. Pelanggaran Jadi, pidana. Untuk pelanggaran ini kan dibagi menjadi 4 macam pelanggaran. Pertama pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh penyelenggara. Pelanggaran administrasi, ada kesalahan prosedur dan mekanisme dan tata cara dari yang dilakukan oleh potensinya dilakukan oleh KPU penyelenggara. Dia melanggar tahapan dan jika tidak sesuai dengan prosedur yang ada itu pelanggaran administrasi. Dan satu lagi pelanggaran pidana itu salah satunya bentuk pelanggaran pidana tadi itu politik uang tadi, menjanjikan sesuatu materi kepada pemilih. Apabila itu terbukti dilakukan oleh si calon itu sanksinya juga ada sanksi administratif dan pidana. Administratifnya berupa pembatalan calon kalau memang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif. Terstruktur ini dilakukan secara struktural di pemerintahan maupun penyelenggaraan itu mulai dari bawahan sampai ke atasan di sebuah dinas instansi misalkan itu dilakukan struktur maksudnya kan. Secara masif ini memang mempengaruhi terhadap hasil yang dilakukan. Jadi luas dampaknya kan. Terstruktur sistematis itu memang dilakukan secara rapi, secara
tersusun rapi, memang dilakukan terencana maksudnya kan. Kalau untuk laporan sendiri itu Kak, apa masih seperti regulasi pileg kemarin? Hampir sama terhadap penanganan pelanggaran itu ya juga masih mengacu di Perbawaslu yang lama. 9 2022, 2011 Perbawaslu 8 ada teknik penanggalan administratif, pidana maupun kode etik tadi. Oh, kode etik tadi. Berapa kalau nggak salah kemarin itu 1 kali 24 jam nggak ya? Iya. Waktu... Sumber-sumber pelanggaran itu terdiri dari laporan maupun temuan hasil pengawasan kami. Jadi kalau temuan itu hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pemilu. Kalau misalnya laporan itu dari masyarakat. Dari masyarakat yang melaporkan adanya dugaan pelanggaran. Temuan tadi buktinya? Temuan tadi hasil kerja pengawasan yang dilakukan oleh pengawas pemilu dalam hal ini seluruh jajaran, mulai dari kami sampai dengan tingkatan di bawah. Temuan ini ditindaklanjuti oleh lembaga pengawas satu tingkat di atas. Kalau misal temuan itu dilakukan oleh Panwascam misalkan, itu yang menanganinya nanti Bawaslu Kota. Kalau kami yang membuat temuan itu penanganannya oleh provinsi. Jadi ada memang jenjang-jenjang tersendiri gitu kan. Bawaslu juga mengawasi KPU kan Kak berarti Kak? Iya, harus seluruh pelaksanaan penyelenggaraan dari pemilihan ini. Mulai dari pelaksanaan yang tahapan-tahapan yang mereka harus lalui kan. Jangan sampai melewati timeline yang sudah ada. Oh iya benar. Dilakukan sebelum ataupun setelah, harus pas. Memang misalkan sekarang kan sudah masuk tahapan pemenuhan syarat calon. Itu di tanggal 5 sampai dengan tanggal 12 itu bagi perseorangan yang mau daftar itu harus dilakukan sekarang. Kalau dilakukan pendaftaran di tanggal 4, nah itu sebuah kesalahan administrasi. Atau dia mendaftar setelah tanggal 12, tanggal 13 itu juga tidak bisa dilakukan lagi. Karena sudah ada timeline ataupun tahapan jadwal yang sudah ditetapkan. Nah, ini kalau kawan-kawan belum tahu, dari tadi ini membahas tentang pengawasan, kriteria pelanggaran dan juga pengawasan yang sedang Bawaslu lakukan. Kan jadi biar dari tadi ngapain nih kayaknya kok ngomongnya ke sana kemarin. Nah, ini poinnya. Jadi sebenarnya tadi sudah dikasih pertanyaan, cuman mungkin belum dijelaskan bahwasanya tujuan dari pertanyaan tadi itu memang kita terkait tentang kriteria pelanggaran juga tugas fungsional Bawaslu tadi. Ya, yang jelas kita ya kreatif tuh pengen ngasih tahu informasi kepada teman-teman semua terkait nanti pelaksanaan Pilkada Kota Lubuk Linggau gitu. Jadi jangan sampai masyarakat punya asumsi sendiri, masyarakat punya pola pikir sendiri yang sebenarnya udah ada diatur sama Bawaslu, diatur sama KPU juga, dan KPU juga hari ini kita udah ngobrol sama Bawaslu nih. Nah, jangan sampai nanti kami tanya-tanya nggak mau. Cak Mur. Langsung kita sampai ke situ. Kasih tepuk tangan dulu lah untuk obrolan kita pada sore hari ini karena kayaknya udah mau hampir gelap. Dan kita bakal nanti juga podcast lagi juga. Udah maghrib kita bakal podcast lagi. Tapi sebelum itu, sebelum kita closing, rekomendasi untuk benar. Terima kasih sudah mengingatkan. Ini sedikit informasi juga nih teman-teman juga yang lagi nonton nih. iHalovers ya. iHalovers bahwa salah satu konten kreator yang sudah mengajukan untuk kerjasama untuk podcast sama wali kota, kayaknya itu baru kita ya. Alhamdulillah baru kita. Dan kita langsung ngobrol sama Bawaslu nih. Gimana Kak kira-kira rekomendasi nggak nih kalau kami podcast sama calon wali kota Lubuk Linggau nih? Itu kalau dari kami ya tergantung dari yang bersangkutan. Oke, siap. Ya. Kalau untuk legalitasnya ya asalkan mendapat izin kan. Tujuan dari yang bersangkutan. Oke, siap. Iya, kalau kami nggak ada regulasi yang mengatur soal itu. Oke, siap. Secara tidak langsung apa ya bilang ya, mudah-mudahan dari calon wali kota yang bersangkutan nanti kita bakal korek-korek nih. Karena untuk edukasi masyarakat juga. Betul. Dan juga ingin melihat apa gagasan dari calon wali kota dan kepala daerah lah ya. Bagaimana gagasan, dan ingin masyarakat juga tahu, terutama kalangan pemuda-pemudi. Pemuda-pemudi. Udah, kita langsung masuk ke closing statement.
Nah, jadi closing statement ini seperti biasa Kak Dedi masih kayak yang lama, closing statement motivasi atau apa nih pesan yang buat masyarakat. Mungkin closing statement dari Ibnu dulu, terus Hijrah, terus langsung ditutup sama Kak Dedi nanti di situ. Boleh Ibnu closing statementnya? Closing statement dari saya, karena ini kan menjelang pemilihan kepala daerah ya. Benar. Jadi kalau closing statement dari saya itu pilih yang baik untuk menjadi yang baik agar lebih baik. Dan closing statement dari aku sendiri masih seperti zaman pileg kemarin. Stop money politik. Karena kita generasi emas ya di tahun ini akan menjadi pemimpin selanjutnya. Mungkin itu aja sih closing statement dari aku. Dan closing statement penutup dari Kak Dedi. Ya. Dipersilakan. Pertama kepada masyarakat Lubuk Linggau, dalam hal ini pemilih, supaya menjaga persatuan ya. Benar. Jangan sampai nanti akibat dari pilkada ini itu terpecah belah. Kalau misalkan memberikan dukungannya tidak dilakukan secara santun, jangan sampai memberikan ujaran kebencian terhadap salah satu pasang calon kan. Dan juga tidak melakukan black campaign nantinya, sehingga dapat memecah belah warga yang ada di Lubuk Linggau. Jadi memang harus kita dalam menentukan pilihan itu memang tadi memperhatikan rekam jejak daripada pemilih, dari si kontestan, supaya nanti mendapatkan pemimpin yang benar-benar sesuai harapan. Nah, kepada calon wali kota yang akan berkontestan nantinya, kami juga minta supaya memperhatikan regulasi yang ada, jangan sampai nanti melanggar aturan. Benar. Pertama, bahwa dalam pelaksanaan pilkada ini juga bagian dari pendidikan politik kepada masyarakat ya. Berikanlah kepada masyarakat termasuk pada tim-timnya itu supaya tertib dalam melakukan kegiatan-kegiatan, tidak saling menghujat, tidak saling memecah belah antar warga, supaya pemilihan di Lubuk Linggau berlangsung secara kondusif. Kasih tepuk tangan dulu dong buat teman-teman. Hari ini kita udah ngobrol-ngobrol nih sama Kak Dedi, Ketua Bawaslu Kota Lubuk Linggau, dan karena mengingat waktu juga, ini udah sore, tadi Kak Dedi juga udah nunggu kita lama. Iya, mohon maaf sekali nih Kak, dan terima kasih banyak sudah mau hadir di sini. Ya masih wajah-wajah lama, iya kan, masih dengan orang-orang yang lama. Tapi langsung aja di closing lah Nuh, karena kita mau bentar lagi mau maghrib nih. Oke, bagi kawan-kawan yang belum subscribe, kami ingatkan lagi subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Tentunya Hiya Kreatif akan hadir untuk kalian semua dengan konten-konten yang mengedukasi kalian dan tentunya juga menarik. Benar. Karena Hiya Kreatif bukan cuma ada di YouTube, ada di apa aja Pak? Kita punya Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Spotify, dan Spotify juga, benar-benar. Pokoknya saksikan terus lagi setelah. Tentunya dengan tagline kita yang lama, di mana pemuda berkumpul di sebelah suara digaungkan. Tetap bersama kami di Gusur. Apa tuh? Gudang suara di Hotel Pambida. Itu dong. Terima kasih banyak Kak sudah. Kita foto.